Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan belajar menggunakan Google Keyword Planner, yang nantinya kita akan belajar yang pertama mengambil kata kuncinya, yang kemudian yang kedua kita akan belajar untuk menggunakan kata kunci untuk tag ya. Langsung saja kita buka browsernya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau sharing dulu tentang fungsi dari Google Keyword Planner. Langsung saja saya ketikkan di sini, misalkan contoh produk, misalkan baju muslim. Sebentar, masih proses. Nah, ini dia hasil pencarian dari kata kunci baju muslim. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ini ada 8 kata kunci yang terkait dengan kata kunci baju muslim. Ini ada 8, tapi di sini hasilnya masih kurang lengkap. Hasilnya cuma ada 8 dan ini kita nggak tahu ini tingkat persaingannya berapa. Nah, fungsi dari Google Keyword Planner sendiri adalah untuk mencari kata kunci yang terkait atau kata kunci yang relevan dengan kata kunci utama kita. Dan kelebihan dari Google Keyword Planner sendiri adalah ada untuk menguji tingkat persaingan kata kunci yang kita gunakan di Google nantinya. Yuk, selanjutnya langsung aja kita ketik di sini Google Keyword Planner. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, hijaunya atau linknya. Ini birunya ada tulisan Keyword Planner, tapi hijaunya bukan Keyword Planner. Ini birunya ada tulisan Keyword Planner, sedangkan hijaunya ada tulisannya Keyword Planner. Nah, inilah yang diklik. Kita buka di tab baru saja. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya silahkan login dengan akun Google atau emailnya teman-teman sekalian. Ini silahkan masukkan emailnya dan juga passwordnya. Kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Ini kalau pakai email baru atau pakai email yang belum pernah masuk Keyword Planner. Kalau sudah pernah masuk Keyword Planner, tampilannya akan beda lagi. Kalau sudah di tab seperti ini, ingat yang diisikan jangan di kolom ini, tapi langsung klik yang tulisan biru ini. Teman-teman langsung klik yang tulisan biru ini aja. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan ke bawah, ada tulisannya simpan dan lanjutkan, klik yang ini. Kalau sudah muncul tulisan seperti ini, kita cari yang tulisan alat, kita cari dari kiri ke kanan. Ini alat, ini tulisannya, diklik yang ini. Kemudian cari dari atas ke bawah tulisan Keyword Planner, inilah yang diklik. Dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau email yang sudah pernah masuk, tampilannya akan langsung ke sini. Kalau yang belum masuk, ke halaman yang tadi. Kemudian masukkan kata kuncinya teman-teman di sini. Ini silakan masukkan kata kunci utamanya di sini. Misalkan ini contoh produk yang sudah saya kerjakan. Sabun Lora. Dan untuk di sini lokasinya, karena kita jualan di Indonesia, maka kita klik Indonesia, masukkan Indonesia. Tambahkan, simpan. Kemudian yang berikutnya bahasanya, karena kita jualan di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Klik saja Indonesia, klik, kemudian disimpan.
berikutnya langsung saja klik mendapatkan ide. Sebentar, masih proses. Ini prosesnya sudah selesai. Ini hasil pencariannya. Ini kata kunci yang utama, kemudian yang belakangnya ini atau yang bawahnya ini adalah kata kunci yang relevan atau kata kunci yang berhubungan. Kemudian di sini ada tingkat persaingannya. Saran saya kalau memang teman-teman mau cepat masuk halaman 1, silakan teman-teman utamakan kata kunci yang tingkat persaingannya rendah seperti ini. Tapi ini harus kita salin dulu ya kata kuncinya di Excel biar lebih rapi, biar kita mudah untuk menggunakannya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua kategori kata kunci, yang ini ide kata kuncinya, yang ini ide grup iklannya. Tapi dua-duanya akan kita pakai. Pertama kita siapkan dulu lembar kerjanya di Excel. Yang ini kita masukkan ide kata kunci. Kemudian yang ini sebelahnya kita siapkan ide grup iklan. Yang dua-duanya nanti akan kita pakai sebagai tab. Kemudian silakan masuk lagi ke browsernya. Kita copy yang ide kata kunci terlebih dahulu. Kita copy dari atas ke bawah ini sampai ke bawah semuanya. Terus kita copy, salin, buka lembar kerja lagi, kita paste di sini yang ide kata kunci terlebih dahulu ya. Kita paste di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian biar rapi, kalau teman-teman masih kadang-kadang ada yang masih berantakan seperti ini, silakan klik yang ini yang ada tulisannya wrap text. Hasilnya akan lebih rapi. Dan untuk menghilangkan linknya, silakan klik kanan, kemudian remove hyperlink. Linknya akan hilang. Ini kalau perlu teman-teman bisa disortir lagi. Caranya seperti ini. Ini misalkan saya nggak perlu yang ini, tinggal klik delete aja. Kemudian saya nggak perlu kata kunci yang ini, delete, dan seterusnya. Misalkan saya nggak perlu kata kunci yang ini, saya delete aja. Atau kata kunci yang emang tidak relevan atau tidak sesuai dengan produknya kita hapus sih. Kita hapus, dan dihapus. Caranya seperti ini. Klik ini, misalkan ini tidak pakai, langsung klik aja delete. Selanjutnya misalkan ini misalkan kalau ini nggak pakai, delete, dan seterusnya. Silakan disortir dulu kata kuncinya. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengambil kata kunci yang dari ide grup iklan. Silakan masuk ke browsernya lagi. Kita klik, tadi kan kita masuk di sini ide kata kunci, sekarang kita klik yang ide grup iklan. Kita klik yang ini. Untuk yang ini kita perlu download terlebih dahulu. Silakan klik yang di sini ada tulisan download, silakan klik di sini. Download. Kemudian kalau ada tulisannya seperti ini, langsung saja simpan file. Kalau sudah terdownload, silakan buka filenya. Nah, filenya akan seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan, kita salin yang ini, ada dua kategori iklan, ini kita copy semuanya. Nanti kita blok dua kolom ini, kemudian tekan Ctrl Shift dan arah bawah untuk ngeblok semuanya. Kita copy, kita balik ke lembar kerjanya Excelnya kita yang utama tadi. Silakan buka sheet baru aja, sheet baru yang ini. Kita paste di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan dari kiri ke kanan ya. Ini yang kiri ini kelompok kata kuncinya, kemudian yang kanan itu kata kuncinya. Yang perlu diambil adalah yang kanan, yang kata kuncinya ini. Sedangkan yang kiri ini buat menyeleksi aja. Caranya seperti ini, misalkan yang kiri ini ada hubungannya,
dengan produknya kita, berarti yang kanan ini ada hubungannya. Kalau yang kiri ini tidak ada hubungannya, otomatis yang kanan tidak ada hubungannya. Langsung saja kita sortir ya. Ini misalkan saya jualan yang ini, lerah ini kita blok dulu, kita cut, balik ke lembar kerja yang utama, paste di sini. Berikutnya, kalau ini membuat piring ini kan tidak ada hubungannya sama produknya saya ya, saya lewatin aja. Kemudian yang berikutnya, cara membuat sabun juga nggak ada hubungannya. Terus ke bawah, sabun cuci juga nggak ada hubungannya. Apalagi nyamuk nggak ada. Kalau batik ini masih ada hubungannya sama produknya saya, jadi ini saya ambil. Kata kunci ini tetap saya ambil. Ini caranya sama, kita blok semua yang ada kategori batiknya ini. Yang ada batiknya kan sini sampai sini ya, kita blok sini sampai sini sama, kita cut, balik lagi ke lembar kerja utama, kita paste di bawahnya sini, dan seterusnya. Dan belakangnya lagi, misalkan bahan sabun ini saya lewati karena nggak ada hubungannya. Berikutnya, intinya perhatikan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Kalau kirinya ini nggak ada hubungannya, otomatis kanannya nggak ada hubungannya. Tapi kalau kirinya ini ada hubungannya sama produknya kita, kata kunci yang kanan ini pasti ada hubungannya, dan itu yang kita ambil nantinya. Kemudian ini buah lerak ini masih ada hubungannya sama produknya saya, ini saya ambil. Ini silakan teman-teman kalau mau praktek mungkin di pause dulu ya. Ini saya ambil. Kain batik juga ada hubungannya sama produknya saya ambil. Kalau sampai sini cut, kita cut, kemudian balik ke lembar kerja yang utama, kita paste di bawahnya sini, dan seterusnya. Silakan lakukan langkah yang sama terhadap kata kunci yang lain. Kata kunci berikutnya silakan. Ini yang bawah nggak ada hubungannya sama produknya saya. Kalau mencuci batik ini masih ada hubungannya. Kalau kirinya ada hubungannya, sekali lagi saya ulangin, kalau kirinya ini ada hubungannya sama produknya kita, kata kunci kanannya ini yang kita ambil. Kalau kirinya nggak ada, misalkan ini nggak ada hubungannya sama produknya saya, yang ini nggak perlu diambil. Yang perlu diambil adalah kalau kata kunci yang kirinya ini ada hubungannya, baru yang kanan ini diambil atau di cut. Langsung ke lembar kerja yang ini kita paste, dan seterusnya. Silahkan lakukan langkah yang selanjutnya pada kata kunci yang selanjutnya. Silahkan lakukan langkah yang sama pada kata kunci yang selanjutnya. Untuk saya cukup seperti ini, mungkin yang ini nggak ada hubungannya sama sekali, yang ada hubungannya cuma ini, sekian kata kunci. Kalau sudah selesai, silahkan ke tahap berikutnya, yaitu kita satukan ya antara kata kunci ide grup iklan sama dengan ide kata kunci yang nantinya akan kita buat sebagai tag atau tanda dari iklannya kita. Di sini ini semua kata kunci itu aja. Kemudian kita satukan dengan cara seperti ini. Silakan klik di sini, tekan Ctrl, Shift dan arah bawah. Kita copy, paste di sini. Langkah yang sama, klik di sini, tekan Ctrl, Shift dan arah bawah. Kita copy, kemudian paste yang di bawahnya ini. Di bawahnya yang sudah kita paste sebelumnya, paste di sini. Jadi satu kolom semuanya pada yang ini. Untuk kata kunci untuk tag itu dari semua tools ya, silakan digunakan baik itu dari Google Trend maupun dari Google Planner maupun dari google.co.id. Silakan kata kunci untuk tag silakan dipakai semua maksudnya kata kunci dari semua tool silakan dipakai di tag. Karena kenapa? Karena space yang paling besar atau kolom yang paling atau karakter yang paling banyak itu pada kolom tag. Kemudian kalau judul kan cuma sekian karakter, kalau tag kalau misalnya kalau deskripsi cuma sekian karakter.
Sedangkan kalau tag itu bisa sampai 450. Nah, untuk tag bisa sampai 450 karakter. Itu kalau di YouTube ya. Mungkin kalau di media yang lain mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang juga. Kalau saya pengalaman di YouTube itu bisa sampai 450 karakter. Untuk langkah selanjutnya silahkan kata kuncinya teman-teman sekalian kumpulkan di sini semua, taruh bawahnya sini semua, baik itu dari Google Trend maupun dari .co.id, atau kalau mungkin teman-teman pakai tools misalkan Keyword Seeker, Google Suggest dan lain sebagainya, kita kumpulkan di bawahnya sini. Silahkan videonya di pause dulu untuk mengumpulkan semua kata kuncinya di kolom yang ini. Silahkan videonya di pause dulu. Oke, saya anggap semuanya sudah selesai, sudah terkumpul di sini. Untuk langkah selanjutnya, kita pisahkan dulu atau kita sortir dulu kata kunci yang kembar. Caranya seperti ini. Silakan teman-teman kursornya taruh di kata kunci yang paling atas, kemudian tekan Ctrl Shift dan arah bawah untuk ngeblok semuanya. Kemudian di sini ada menu data, silakan klik di sini. Kemudian di sini ada menu remove duplicate untuk memisahkan yang kembar, untuk menghapus yang kembar. Silakan klik di sini. Kemudian ini tekan OK. Di sini ada 8 kata kunci yang kembar dan 65 kata kunci yang enggak kembar. Oke. Kemudian untuk berikutnya, agar lebih rapi seperti biasa, kita salin di Word dulu ya. Caranya Ctrl Shift dan arah bawah, tekan copy, Ctrl C atau copy, kemudian silakan masuk ke Word, paste di sini. Paste di sini, kemudian semuanya di blok, Ctrl A. Kemudian silakan tekan menu yang ini, tekan capital H-word yang ini. Dia akan merubah besar kecil sendiri. Kemudian silakan balik lagi ke Excel dengan cara di cut ini atau Ctrl X. Silakan balik ke Excel lagi, kemudian paste Ctrl V gitu aja. Dia akan lebih, kalau begini kan hasilnya akan lebih rapi. Kemudian untuk selanjutnya, kalau kita tag itu setiap kata kunci harus kita pisahkan dengan koma. Nah, silahkan dipisahkan dengan koma. Tapi pertanyaan saya, kalau kata kuncinya sebanyak ini, hasilnya akan lebih lama kalau kita pakai koma manual. Untuk itu silahkan buka Google-nya dulu, silahkan buka browsernya, silahkan mari kita buka tools untuk memisahkan koma. Namanya koma separator. Silahkan buka browsernya, kemudian di sini ketik koma separator. Di sini ada beberapa koma separator, ada beberapa pilihan. Kalau saya biasanya pakai yang punyanya Pak dosen jualan. Kalau teman-teman kalau memakai yang lain silakan, tapi saya biasanya pakai yang punyanya Pak dosen yang ini. Inilah koma separator yang punya Pak dosen jualan. Silakan klik atau buka di tab baru saja. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kata kuncinya nanti kita masukkan di kolom yang ini. Silakan buka Excelnya lagi, copy semua kata kuncinya dengan cara klik kursornya di sini, tekan Ctrl Shift dan arah bawah, kemudian di copy. Silakan balik lagi ke browsernya, ke koma separator, kemudian kita paste di sini, tempel ini. Ini kemudian yang bawahnya ada angka. Di sini kita kasih angka. Kalau silakan teman-teman mau untuk satu tag untuk berapa kata kunci. Kalau biasanya saya untuk di YouTube satu tag saya pakai 10 kata kunci. Kalau saya pakai 10, di sini saya ketik 10. Kalau teman-teman mau pakai 15 silahkan ketik 15. Kalau misalkan teman-teman pakai 20 silahkan ketik 20. Tapi ingat, kalau di YouTube itu tagnya itu terbatas karakter. Jadi untuk lebih amannya saya biasanya pakai 10 kata kunci saja. Kemudian kalau sudah, silakan diklik yang proses. Oke, silahkan tunggu prosesnya dulu. Kalau kata kuncinya banyak, emang prosesnya agak sedikit lama. Tapi kalau kata kuncinya sedikit, nah kalau punya saya ini sudah selesai. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk satu nomor. Ini terdiri dari 10 kata kunci yang tadi yang sudah saya masukkan di sini. Karena di sini tadi saya masukkan 10, di sini hasilnya juga 10 kata kunci, di sini juga 10 kata kunci, di sini juga 10 kata kunci, dan seterusnya sampai bawah.
Ini 10 kata kunci semuanya. Nah, ini kerjanya kita akan lebih efektif kalau kita pakai koma separator daripada kita pakai koma manual. Kita akan lebih efektif ya pakai tools ini. Kemudian untuk selanjutnya kita blok semua, untuk kita copy. Maaf, kita blok semua hasil jadinya. Silakan di copy, silakan balik ke Excelnya lagi biar lebih enak. Kita buka sheet baru aja, silakan paste di sini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman silakan klik yang ini, home dulu, kemudian ini yang ada tulisannya wrap text, kita klik yang ini. Nah, ini akan lebih rapi. Kemudian kita double klik di perbatasan antara A dan B. Nah, ini akan lebih rapi. Ini nanti akan menjadi kita pasang di, kita copy ini, misalkan nanti masang di YouTube misalkan. Ini di copy, kemudian tinggal paste di kolomnya tagnya. Dia akan memisah sendiri-sendiri seperti ini. Ini karena kita sudah pakai koma separator. Nah, kalau sudah seperti ini, kerjanya kita akan lebih efektif ya. Misalkan kalau ini sudah saya masang tag yang pertama, langsung saya tandai, kemudian saya save. Kemudian saya pakai tag yang kedua, sudah selesai saya tandai, kemudian saya save. Selanjutnya ini 3, tandai, save. Untuk yang sudah selesai dipakai silahkan ditandai seperti ini, kemudian di save. Agar teman-teman nggak bingung mana yang tag yang sudah pakai, mana tag yang belum saya pakai. Biar nggak bingung silahkan ditandai di seperti ini, kemudian di save, dan seterusnya. Agar teman-teman nggak bingung kalau menggunakan tagnya seperti ini. Jadi intinya koma separator ini memudahkan kita untuk mengolah tag atau mengolah kata kunci yang kita gunakan sebagai tag. Oke, untuk mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya tentang cara menggunakan Google Word Planner, dari cara mengambil kata kuncinya sampai dengan membuat tag. Sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat.